Sudah dikepung oleh yang namanya racun. Banyak sekali makanan-makanan kontroversial, minuman juga yang beredar di negeri ini, di sejumlah wilayah. Mie kadaluarsa diolah lagi di Medan, kasus mie basah berformalin di Bandung dan Tangerang, kikil berformalin di Duri Kosambi, gorengan pakai lilin, dan masih banyak lagi hingga yang kali ini mencuat adalah adanya pabrik pengolahan sari kelapa atau nata de coco yang disinyalir berbahan pupuk atau dioplos dengan bahan pupuk urea. Kita akan saksikan informasinya berikut ini. Lagi-lagi konsumen menjadi korban. Kemarin Kepolisian Resort Sleman menggerebek pabrik produksi nata de coco di Godean Sleman, Yogyakarta. Pabrik ini disinyalir mencampur pupuk ZA untuk tanaman yang mengandung amonium sulfat dalam produksinya. Padahal amonium sulfat yang seharusnya digunakan untuk makanan punya standar berbeda dengan yang digunakan untuk bahan baku pupuk. Akibatnya jika tertelan, akumulasi pupuk ZA yang terkandung dalam nata de coco dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan kesulitan bernafas. Penggunaan zat kimia berbahaya seperti formalin pada makanan juga ditemukan beberapa waktu lalu di sejumlah daerah. Formalin yang biasa digunakan untuk mengawetkan jenazah dan pembasmi hama digunakan sebagian pengusaha makanan tak bertanggung jawab dalam produksinya. Kulit sapi, mie, tahu, dan sejumlah makanan berformalin lainnya berbahaya bagi masyarakat pengonsumsinya. Apalagi jenis makanan ini banyak ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar masyarakat. Dalam jangka pendek, pengonsumsi makanan berformalin akan merasakan mual. Sedangkan jika dikonsumsi dalam waktu lama, efeknya bisa memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari gangguan kerusakan hati hingga berkembangnya sel kanker. Penggunaan zat berbahaya dalam makanan akan terus berkembang subur di tanah air jika tidak ada sanksi tegas dari pihak berwenang. Tim Liputan Metro TV. Itu dia informasinya, dan sudah bersama saya sekarang Dr. Ahli Gizi Dr. Faidon Umantoro. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Itu sebenarnya ahli gizi dan juga banyak yang lain, ya. Tapi fokus kita malam hari ini adalah soal banyaknya makanan-makanan dan minuman yang mencurigakan atau bahkan berpotensi membahayakan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan saksikan dulu nih, Dok. Kita lihat, kita buka peta grafiknya dari Content Knowledge Management kita yang sudah melakukan riset di seluruh Indonesia, daerah-daerah mana saja yang ditemukan ini bahan-bahan makanan yang berbahaya. Ini kita saksikan untuk di daerah istimewa Yogyakarta ini kan ditemukan industri pembuatan sari kelapa atau nata de coco yang sekarang menjadi sorotan publik ini kan, yang disinyalir mengandung atau dioplos dengan tambahan pupuk ZA atau urea untuk tanaman. Kemudian kita bisa tampilkan untuk daerah-daerah lain selain Yogyakarta. Oke, cincau, kikil, kemudian juga mie. Ini di Cikole, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ini pabrik rumahan pengolahan kulit sapi dan domba yang menggunakan zat kimia, zat-zat yang biasa digunakan untuk industri. Dan ini masih banyak lagi ya kalau kita saksikan bahan-bahan lain, termasuk juga ada ikan di situ. Apa dari pengamatan dokter yang dilihat di lapangan selama ini? Ya, saya ngelihatnya ada dua, dari si produsen maupun konsumen. Kalau di si produsen kan berpikirnya ini ada peluang, terus dia pengen jadikan peluang itu jadi duit gitu, dan dia tidak peduli apakah yang dia perbuat itu bermanfaat atau tidak buat orang, yang penting jadi duit. Dan mungkin dengan menggunakan bahan tertentu yang punya sifat pengawet, itu dia bisa membuat makanannya, istilahnya mungkin bahasa bisnisnya shelf time-nya lebih lama. Artinya bisa disimpan lebih lama. Kalau dia nggak pakai pengawet, menghemat ongkos produksi. Nah, satu, kan? Jadi penyimpanan. Jadi kalau misalnya dipakai busuk, misalnya kita bikin somai, kalau nggak dimakan hari ini, besok sudah basi kan itu. Ternyata yang laku cuma setengah, berarti kan rugi setengah kan gitu. Nah, sayang. Nah, jadi pikirannya adalah takut rugi, bukan memberi manfaat dulu bagi orang lain. Nah, terlepas dari itu gini, orang jahat selalu ada di mana-mana. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan kita pengen gini, kesehatan kita tuh tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab Badan POM, bukan tanggung jawab kita. Kita harus belajar, gak boleh naif jadi orang. Artinya kalau kita mau sehat harus bayar harganya. Harganya itu kan makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Nah, ketika kita bicara makan sehat aja satu contohnya, berarti kita harus belajar, cari tahu. Kita nggak bisa percaya begitu aja sama orang bahwa dia pasti membuatkan makan sehat buat kita. Enggak, karena dia pedagang orientasinya untung, bukan sehat gitu. Jadi kalau Anda mau sehat ya
kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Oke, kita akan lihat sekarang dampak formalin. Kalau kita bisa kategorikan dari seluruh zat-zat yang ada, ini sebenarnya 3 besarnya adalah formalin, boraks, dan juga zat pewarna tekstil, begitu kan? Jadi kita saksikan ini dampak formalin bagi tubuh untuk mata, hidung, saraf, dan saluran pernafasan. Ini nggak main-main, serius. Sangat serius. Jadi zat-zat ini kayak formalin kan tujuannya ngawetin. Kalau boraks bikin jadi kenyal ya. Pewarna itu membuat warna jadi menarik. Jadi misalnya kenapa orang suka pakai warna kuning, karena kuning itu representasi warna lemak, dan kasih merah itu representasi darah. Ini mungkin kita manusia yang senang lemak dan darah gitu. Jadi kalau ngelihat makanan yang kuning dan merah itu kayaknya menarik sekali gitu. Nah, nanti pewarnanya dia pakai rodamin biasanya untuk pewarna tekstil. Nah, semua ini kan bahan sintetis. Bahan sintetis secara sederhana aja, kalau masuk ke dalam tubuh mengenalinya sebagai benda asing. Dan ketika mengenali sebagai benda asing, tubuh kita akan bereaksi untuk bagaimana mengatasi mereka. Itu namanya dia seperti menginvasi. Nah, kalau misalnya punya sifat mengiritasi, jadi misalnya mulai dari kerongkongan sampai lambung, itu dia kayak dilukai, itu kayak diamplas. Bayangin kalau diamplas kan sakit nih. Ya. Nah, cuman yang diamplas bagian dalam. Sehari 2 hari nggak apa-apa. Sebulan 2 bulan nggak apa-apa, tapi setahun 2 tahun bisa jadi nanti jangka panjangnya jadi kanker, jangka panjangnya jadi pada laki-laki bisa impoten itu karena pembuluh darahnya rusak. Gitu. Terus ntar kita berobat ke dokter, dokter kasih obat, kemudian kita terusin nih pola yang lama gitu. Terus kita berharap sehat. Jadi kita pengen sehat, kita hanya berharap sehat, tidak mau belajar sehat, itu kan sama aja aneh ya. Kalau orang mau sehat harus belajar dari sehat. Tadi formalin, boraks tuh bikin kenyal. Jadi kalau dimakan gitu rasanya nendang gitu. Kalau misalnya nggak dikasih boraks tuh kayaknya nyes gitu aja. Gitu. Kira-kira 3 tadi yang berbahaya dan menurut saya satu warna. Dan itu kalau saya ringkaskan ya, semuanya itu bersifat namanya radikal bebas. Sebagai ilustrasi gini, ini ada apel, saya potong. Ntar warnanya coklat. Nah, coklat itu oksidasi, radikal bebas. Nah, semua bahan makanan tadi itu punya sifat oksidasi. Mengoksidasi, baik oksidasinya karena oksigen atau karena nitrogen. Tadi misalnya nata de coco dikasih urea, itu nitrogen. Jadi yang mengoksidasinya nitrogen, satu oksigen. Itu mengikis bagian dalam tubuh kita. Nah, dampaknya saya gampangin aja nih. 1, pada wanita mukanya cepat tua. 2, menyebabkan serangan jantung. 3, kanker. Dah, itu aja. Tapi kalau ngomong soal pupuk urea tadi kan, kalau nata de coco, kalau dari informasinya juga ya ada yang beredar yang mengatakan bahwa sebenarnya emang harus ada campuran dari zeta atau urea, tapi bukan bahan yang sama dengan pupuk atau bagaimana? Sebetulnya harusnya ada. Cuma kan gini, kadang-kadang kalau kita memakai bahan yang lebih bagus, harganya lebih mahal. 1, 2 repot. 3, timing. Jadi sebetulnya salah satu missing link-nya adalah bagaimana bisa menarik garis antara mulai dari proses produksi sampai marketingnya bagus gitu. Ya, jadi ntar mulai dari produksi sampai penjualan ada prediksi penjualan dan lain sebagainya. Tapi kan banyak orang ini kan nggak ngerti kayak gitu-gituan. Yang penting dia bikin, terus biasanya bikin 100 nih sekali bikin. Kalau nggak pakai pengawet, yang laku hari ini 50. Kalau nggak saya laku berarti kan cuma besok. Tapi kalau nggak kasih pengawet, busuk nih, saya rugi dong 50 kan gitu. Mikirannya adalah supaya gimana supaya nggak rugi nih, saya kasih bahan berbahaya tadi gitu. Padahal sementara kalau kita pakai cara tanda kutip pemasaran yang lebih baik, mungkin contohnya adalah menjualnya berdasarkan pesanan kan gitu. Jadi Bapak mau beli baru kita bikin gitu bahannya. Jadi nggak sesuatu yang disimpan terlalu lama. Nah, ini kalau bicara soal jajanan, memang jajanan ini kan sesuatu yang dikatakan melekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak bisa lepas. Ini bahkan bukan hanya kalangan menengah ke bawah lah, menengah ke atas banyak juga loh tetap doyan jajan begitu. Betul. Kan ini gimana sekarang memilah-milah? Jadi gini, sebetulnya penting adalah kita merubah mindset. Jadi kebetulan pekerjaan saya adalah sebagai motivator kesehatan dan untuk perusahaan itu sebagai pelatih produktivitas kerja. Nah, kerja saya adalah mengubah mindset orang bahwa makan jajan boleh, tapi jajan yang sehat dan enak. Kan makan itu ada 2 macam, makanan yang enak dan makanan yang sehat dan enak. Selama ini definisi makanan sehat dan enak mungkin teman-teman pemirsa baru-baru dengar sekarang nih. Oh, betul juga ya gitu. Kalau saya makan yang enak belum tentu sehat, tapi kalau saya dari awal yang sehat dan enak sudah pasti sehat. Contoh nih, kenapa nggak kita makan ubi? Karena ubi itu buat wanita itu bisa membuat kulit jadi halus, awet muda. Ubi mengandung sterol, meningkatkan gairah seks pada pria. Jadi mamanya cantik, papanya bergairah, kan jadi happy kan dua-duanya. Terus kedua, misalnya ada orang yang punya masalah diabetes. Kita makan kita minum teh dikasih dengan
kayu manis. Itu membuat gula darah stabil. Jadi kalau jajanan teh misalnya, teh madu, kayu manis, lemon misalnya. Kenapa nggak buat seperti itu? Karena mungkin belum belajar. Karena tidak tahu caranya. Siapa yang harusnya kasih tahu? Ya saya salah satunya gitu. Jadi jangan terlalu bergantung pada, wah pemerintah harusnya gini-gini. Mulai dari kesadaran diri sendiri ya? Dari diri kita sendiri. Dan yang paling safe-nya adalah mengandalkan makanan sehat rumahan, homemade begitu? Enggak juga. Jadi kita bukan harus serta-merta rumahan, tapi kita belajar. Kalau belajar makan sehat sebetulnya ada 3 konsepnya. Pertama, kita masak sendiri, belajar sendiri. Kedua, catering yang sehat. Ketiga, kita scanning di mana kita beli makanan yang lebih sehat. Mungkin bukan yang paling sehat, tapi lebih sehat, healthier. Nah, terus nanti kalau misalnya kita pengen, paling tidak kitanya pengen lebih sehat, ada beberapa bumbu yang misalnya harusnya ada di dalam menu kita sehari-hari. Misalnya harus ada kunyit. Kunyit itu adalah natural cell regenerator. Dia membantu orang yang sakit mah bisa sembuh. Kunyit membantu orang yang pernah stroke bisa pulih lagi. Yeah. Terus jahe adalah pengencer darah alami. Terus bawang merah, bawang putih. Bawang merah juga adalah punya khasiat obat anti diabetes. Bawang merah punya khasiat pengencer darah. Jadi dengan tahu kayak gitu aja, seandainya toh bisa kita jajan nih, paling nggak kita udah tahu. Mungkin ya bercanda modal bawang nih. Bisa ya? Bisa gitu. Okay. Ya. Saya sebenarnya sampai sekarang juga selalu satu hal yang tidak pernah membuat saya berhenti bersyukur setiap hari. Kalau ingat dulu di zaman kecil itu ngantri es limun gitu kan. Kalau ngeliat esnya baru ditaruh di aspal gitu kan. Disemprot. Sampai sekarang juga masih sehat ya. Sehat walafiat. Tapi sebenarnya itu kan tidak baik untuk dicontoh gitu kan. Belum tentu loh. Dan kebetulan barangkali dulu masih belum pakai pewarna kan gitu. Ya, okay. Nah sekarang mungkin udah pakai, yang kita tidak tahu. Biasanya yang paling rentan sekarang yang saya takutnya adalah anak-anak gitu. Anak-anak kan polos aja. Anak-anak jajan di sekolah, yang jajan di depan itu siapa dia nggak tahu, yang penting bawa pikulan, itu makanannya seperti apa. Nah, yang tanggung jawab siapa? Orang tuanya atau sekolahan? Dua-duanya lepas tangan. Orang tua berharap sekolah bertanggung jawab, atau sekolah berharap orang tua bertanggung jawab gitu. Anaknya bingung. Kasihan sih. Kasihan juga gitu. Baik, kita harapkan ini kasus ini tidak terus berlarut-larut ya, dan masyarakat